sekarang akan saya contohkan, ini adalah manfaat yang amat sangat luar biasa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan ya. Seperti kemarin yang disampaikan oleh Pak Agus Triarso, dan itu juga saya baru tahu, dengan menggunakan akun Belajar ID, kita dapat menggunakan Canva for Education. Nah, keunggulan Canva for Education itu apa? Itu kita dapat menggunakan fitur-fitur premium dari Canva. Nah, saya tak pindah ke ini dulu, ke akun saya yang belajar.id. Saya stop share terlebih dahulu. Nanti biar bareng-bareng sama Bapak Ibu. Canva for Education. Nah, oke. Sebentar. Oke, nah ini saya udah masuk ke ini, ke akun Belajar ID saya. Izinkan saya share screen lagi, Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke akun Belajar ID-nya ya, Bapak Ibu ketikkan saja, entah di Google Search ini, atau mungkin langsung di sini bisa, di atas ini bisa ya. Misal di sini saya tuliskan di Google Search, ketik saja Canva for Education. Nah, Canva for Education. Klik seperti ini saja. Nah, ini Bapak Ibu, klik yang paling atas ini, Create and Collaborate. Terus ini ada education-nya ini. Biasanya tampilannya kan seperti ini saja. Canva.com. Nah, kayak gini. Ini belum sign up sama sekali. Tapi Bapak Ibu untuk searching-nya di awal itu silahkan ketikkan ini Canva for Education. Nah, ini nanti biar Bapak Ibu nanti di pertemuan berikutnya itu akan apa ya namanya ya? Lancar penggunaannya. Karena manfaatnya Canva for Education ini amat sangat besar sekali. Nah, nanti ditambah ditunjang dengan quizzes. Nah, kalau Canva itu kan nggak bisa membuat soal yang interaktif dan lain sebagainya gitu kan. Nah, nanti ditambahkan dengan quizzes. Nah, ini silahkan diklik seperti ini. Nah, lalu Bapak Ibu silahkan klik ini sign up. Nah, ini sign up. Kalau yang sudah punya Canva for Education malah mantap sekali itu. Nah, ketika klik sign up seperti ini silakan Bapak Ibu klik yang ini, continue with Google. Nah, ini continue with Google. Tentunya Bapak Ibu sudah masuk ke akun Belajar ID-nya ya. Nah, ini silahkan klik seperti ini. Nah, oke. Ini sudah otomatis ini. Kalau dulu mendaftarkan Canva for Education itu kita harus mengupload apa itu namanya bukti kalau kita memang betul-betul mengajar di suatu sekolah. Nah, sekarang hanya sign up menggunakan akun Belajar ID, sudah nih, otomatis. Ini juga saya baru daftarkan untuk akun Belajar ID saya di Canva for Education ini. Kalau yang akun pribadi saya sudah jadi Canva for Education sudah lama sekali ya. Nah, ini sudah langsung otomatis nih, welcome to Canva for Education. Nah, kayak gitu. Nah, bedanya apa? Jadi untuk membedakan nih ya Bapak Ibu ya, ini saya skip tor aja. Untuk membedakan kalau Bapak Ibu itu sudah masuk menggunakan Canva for Education, itu ada seperti ininya di depannya ini. Educational presentation atau mungkin presentasi pendidikan, kayak gitu kalau yang menggunakan bahasa Indonesia. Ada educational video, educational infografik, dan lain sebagainya. Nah, ini fungsi Canva di sini itu apa ya namanya ya? Ini amat sangat perkembangannya itu ini tinggi sekali begitu. Nah, dengan menggunakan Canva ini misalkan kita mau mengajari siswa kita untuk membuat poster dan lain sebagainya, di sini juga ada. Kita misalkan ketikkan di sini poster gitu kan. Poster. Nah, kayak gitu. Nah, ini sudah banyak sekali nih di sini ada suggestion template di sini, bisa langsung Bapak Ibu gunakan, bisa nanti mulai dari blank presentation atau yang presentasi yang sudah ada langsung apa itu namanya bisa digunakan, bisa diedit, nah kayak gitu-gitu. Terus contoh juga yang karena saya itu mengajar produktif,
DKV dan multimedia. Nah, ini biasanya Canva ini itu saya gunakan untuk membuat storyboard. Nah, langsung saya ketikkan di sini storyboard gitu kan. Itu apa? Langsung muncul dia storyboard. Nah, kayak gini. Nah, ini misalkan contoh ini kayak gini kan. Ini format storyboard yang ada. Habis itu nanti siswanya tinggal dari gambarnya dimasukkan ke sini. Nah, itu bisa langsung semuanya. Dan ini yang membedakan kalau kita menggunakan Canva biasa dan Canva for Education. Nah, di sini nih, ini ada yang tulisannya edu nih Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu yang menggunakan Canva yang biasa, ini biasanya ada gambar kayak semacam mahkota. Lah itu harus berbayar. Tapi kalau kita menggunakan Canva for Education, itu apa namanya? Gratis. Penggunaannya gratis sekali. Kayak gitu. Jadi yang mungkin sampai sekarang masih belum diaktifkan akun belajar ID-nya ya. Di samping kita juga menunjang program dari pemerintah di Merdeka, kurikulum Merdeka ini. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan salah satunya untuk mendaftar di Canva for Education karena manfaatnya amat sangat luar biasa. Bahkan animasi-animasinya kalau menurut saya lebih keren ketimbang ini software sebelah kayak gitu. Nah, itu contohnya. Nah, terus kalau misalkan Canva for Education itu fungsi yang lain itu apa sih Bapak Ibu gitu kan? Bapak Ibu nanti di sini misal di sini kita ketikkan presentation gitu kan. Cuman tidak saya bahas detail ya. Presentation. Nah, seperti ini. Ini misal kita klik seperti ini, nanti kan kita akan dihadapkan oleh ini ya, template ya. Nah, kita bisa gunakan template yang ada, mau yang mana, kayak gitu. Atau kita mau blank presentation, kalau blank presentation itu masih kosongan, belum ada isinya sama sekali. Nah, ini misalkan ini, kita gunakan template yang ini misalkan. Klik, lalu customize this template. Mohon maaf kalau pronunciation-nya jelek ya. Nah, ini seperti ini. Habis itu bisa kita modifikasi seperti apa. Nah, keuntungannya lagi, di sini itu bisa kita present di sini. Terus di sini ada ini, present and record. Nah, present and record ini itu nanti Bapak Ibu bisa jadi sebuah video pembelajaran yang nanti di sini, di bawah sini ya, itu ada wajahnya Bapak Ibu semuanya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik itu. Jadi langsung Bapak Ibu ini apa itu namanya sambil direkod gitu nanti sambil menjelaskan nanti outputnya itu berupa video kayak gitu. Nah nanti akan dibahas di next di materi ketiga. Oke, nah itu salah satu contohnya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengenal yang namanya Camtasia mungkin. Sudah pernah mengenal yang namanya Active Presenter, atau mungkin yang pro sudah pernah menggunakan OBS mungkin untuk perekamannya ini. Nah, sekarang Canva pun bisa, kayak gitu. Cuman kita tidak bisa merekam layar ya, kalau di sini ya. Jadi sudah presentasi yang sudah kita buat di sini, direkod nanti, nah itu outputnya nanti jadi video pembelajaran. Nah, ini cocok sekali kalau misalkan mungkin Bapak Ibu yang sekarang baru PPG ya, nah itu bisa digunakan. Itu. Nah, kalau yang lainnya itu ya masih banyak lagi untuk fungsi-fungsi yang lain. Di sini ada poster, ada mungkin ini Bapak Ibu yang menggunakan Google Classroom ya. Nah, tentunya kalau kita menggunakan akun belajar ID kok tidak manfaatkan fitur dari Google ya kayaknya kan gimana gitu kan. Nah, misalkan di sini header Google Classroom. Biasanya kan Google Classroom itu ide-nya kan ya itu aja ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ingin tampil beda di depan siswa-siswanya. Nah, ini juga sudah disiapkan semua di sini. Tinggal diklik, edit gitu kan. Begitu sudah loading, sudah ini, nah ini diketik nih, misalkan welcome to, ini kelasnya kelas Pak Bambang gitu misalkan ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini saya perkecil dulu. Oke, nah misalkan seperti ini. Nah, nanti akan jadi apa ya namanya ya? Ada semacam segmentation-nya gitu loh untuk siswanya kayak gitu. Karena ini lebih personal.
kayak gitu. Nah, itu contohnya. Nah, ini yang membedakan Canva Pro Education juga ketimbang Canva yang biasa. Nah, oke. Untuk software yang lainnya, software penunjang, nah Bapak Ibu itu dapat manfaatkan yang namanya Quizzes. Nah, seperti slide saya yang kedua ini. Sebentar. Nah, ini izinkan saya share screen lagi, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, ini Bapak Ibu dapat menggunakan Quizzes. Nah, Quizzes ini nanti itu Bapak Ibu bisa tampilkan linknya di akhir presentasinya Bapak Ibu. Nanti bisa diakses oleh siswanya dan itu interaktif sekali. Nah, sekarang kita akan melihat fitur dari Quizzes. Nah, oke, sekalian ya, di sini saya pandu untuk mendaftarnya itu seperti apa gitu. Izinkan saya share screen lagi Bapak Ibu. Nah, ini sudah banyak yang apa itu namanya komentar ya, Canva gratis forever gitu ya. Nah, oke. Nah, ini Quizzes tampilan awalnya itu kalau sudah login itu jadi seperti ini kayak gitu. Nah, ini saya log out terlebih dahulu biar Bapak Ibu juga ada pengalaman untuk gabung itu seperti apa. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu belum mendaftar di Quizzes ini, silakan Bapak Ibu klik sign up. Nah, klik sign up ini. Nah, terus habis itu silakan klik sign up, klik yang ini saja. Bapak Ibu di sini bisa dimasukkan nomor handphonenya sama emailnya, itu bisa. Tapi biar lebih mudah itu silahkan klik yang ini. Apakah mau menggunakan akun Google atau akun Microsoft? Kayak gitu. Nah, karena ini sudah tergabung di Google, jadi saya gunakannya yang akun Google ini. Google, nanti otomatis kita akan dilarikan. Nah, seperti ini ya. Lalu dipilih ini untuk akun Google-nya. Nah, nanti otomatis langsung masuk. Nah, kayak gini. Kalau misalkan Bapak Ibu belum melakukan aktivitas sama sekali, itu pasti tidak bisa tampil seperti ini. Nah, sekarang ya kita ini tour ya, jalan-jalan di Quizzes. Nah, ini begitu Bapak Ibu kalau yang belum ini sama sekali, di sini ada quiz, ada listen. Nah, ini listen di sini juga kita bisa membuat apa itu namanya slide yang interaktif juga di Quizzes ini. Nah, atau misalkan ini sudah ada gitu, mau diimport dari Google Form atau Google Slide itu juga bisa. Kayak gitu. Nah, cuman detailnya nanti biar dibahas di pertemuan keempat. Kayak gitu. Nah, misal ini klik quiz ya, klik quiz seperti ini. Nah, di sini banyak sekali pilihannya. Ada multiple choice, ada match, ada drag and drop, ada match response, drop down. Nah, ini kalau misalkan saya arahkan ke sini, di sini gambarnya ada kayak gini. Nah, drop down itu ilustrasinya seperti ini. Kalau misalkan drag and drop, nah ini ilustrasinya seperti ini ya. Ini kalau misalkan mau digunakan oleh guru bahasa Inggris ini, bisa sekali ini. Nah, ini drag and drop nanti untuk merangkai kata, oh ini benar, ini salah, dan lain sebagainya kayak gitu. Menggambar pun bisa ya. Jadi misalkan apa itu untuk guru-guru, kalau saya guru DKV kayak gitu, nah itu buat ilustrasi di situ, siswanya dengan pen tablet, kalau di awal-awal misalkan di kelas 10 gitu kan, di kelas 10 kita kasih ilustrasi, habis itu silahkan ini digambar contoh seperti ini, nah itu juga bisa juga di sini. Nah, terus ini video respon. Nah, video respon ini, itu kalau yang saya tahu, ini kayaknya fitur yang baru ini, video respon. Sebelumnya saya tidak tahu kalau di Quizzes itu ada video respon. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya di sini nanti bisa berbagi pengalaman ya, apakah video respon ini itu sudah tersedia apa tidak. Nah, video respon ini itu berarti dengan klik yang ini ya, berupa video respon, itu siswa Bapak Ibu dapat merekam dirinya sendiri, melatih presentasi otomatis gitu kan, melatih presentasi, melatih siswanya untuk mau berbicara, mau apa itu namanya, mengembangkan diri, nah kayak gitu. Jadi misal dikasih pertanyaan nih, nah pertanyaannya nanti direspon berupa video. Nah terus di sini
ada open end. Nah, open end ini jadi kayak semacam Bapak Ibu lontarkan pertanyaan. Nah, pertanyaannya di situ tuh sebagai kayak pematik kayak gitu, lah siswanya itu di situ bisa mengkritisi segala hal. Nah, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya di sini ada audio respon. Nah, audio respon itu berarti ya kayak misalkan Bapak Ibu kalau lewat WA ngirim ini chat tapi berupa audio file. Nah, kayak gitu aja. Itu yang di sini. Nah, ini. Terus ini ada polling. Nah, ini juga ada slide di sini. Nah, terus Quizzes itu juga sudah terintegrasi di Google Platform. Nah, ini contohnya ada Google Form, ada Spreadsheet, ada tadi Google Slide, kayak gitu-gitu. Jadi misalkan sudah ada Google Slide, itu bisa langsung otomatis dimasukkan, sudah jadi slide-nya, kayak gitu. Nah, misal ya, di sini kita praktek multiple choice. Nah, ini nanti seperti ini. Ini untuk pertanyaannya itu bisa berupa gambar. Nah, ini pasti banyak sekali nanti yang bertanya, Pak, kalau matematika itu caranya gimana? Kayak gitu. Kalau misalkan guru agama itu mau masukkan apa namanya huruf araf itu caranya bagaimana? Nah, itu bisa diakali dengan image ini. Cuman di Quizzes ini itu juga ada fitur ini, insert equation. Nah, insert equation ini cuman tidak itu ya, tidak sedetail dari MATLAB ya sepertinya ya. Nah, ini ada advance, ada ini, terus ini yang basicnya. Nah, ini bisa digunakan ini di sini. Misalkan A pangkat X nanti diketikkan nanti ada pangkatnya di sini. Coba saya coba dulu. Insert. Nah, kayak gitu-gitu Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa berupa pertanyaannya itu juga bisa berupa audio. Nah, di sini juga bisa berupa video. Nah, ini misalkan saya ketikkan biasa ya. Misal di sini saya tuliskan nama Presiden Indonesia. Atau mungkin dibuat umum saja ya. Hari ini Anda makan dengan apa gitu. Nah, oke misalkan. Nah, di sini pilihannya tap answer option here gitu. Jadi untuk jawabannya itu diketikkan di sini. Ini ada misalkan bakso, nasi goreng gitu kan. Nah, kayak gitu. Atau mungkin apa itu namanya? Mie rebus gitu. Nah, ini terus ini makan perasaan gitu misalkan ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini jawaban yang betul itu diklik di sini. Itu jawabannya yang betul itu yang mana itu. Tapi kalau ini kan bisa macam-macam ya. Misalkan di sini saya ketikkan yang makan perasaan aja. Nah, ini jawaban yang betul. Kayak gitu. Nah, oke. Nah, ini terus di sini, di bawah di sini, itu juga ada waktunya. Waktu menjawabnya itu berapa. Nah, kayak gitu. Nah, untuk detailnya nanti akan dibahas di pertemuan yang berikutnya, di pertemuan keempat ya. Itu langsung sama ini, apa itu namanya, Quizzes ini, Super Mentor. Nah, itu oleh Pak Agus Sani. Jadi nanti jangan sampai tertinggal untuk materi keempat ya.